Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini kelompok kami, saya Ahmad Fuad Arif dan teman saya Firdaus Solihah. Kami akan menjelaskan yaitu presentasi tentang model matematika terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis di Rumah Sakit Paru Batu. Untuk permasalahan penyebaran penyakit tuberkulosis yaitu melalui penderita TBC yang dahaknya mengandung Mycobacterium tuberculosis hidup (BTA+) dan paling sering disebarkan melalui udara. Bakteri di dalam tubuh dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun. Tanpa pengobatan, setelah 5 tahun, 50% penderita akan meninggal, 25% akan sembuh sendiri, dan 25% menjadi kasus kronik yang tetap menular. Untuk model matematika, yang pertama ada dst per dt sama dengan alfa min beta st, it min mu st. Yang kedua ada dlt per dt sama dengan 1 min p kali beta st, it min klt min mu lt. Yang ketiga ada dit per dt sama dengan p beta st, it plus klt min AT/LT min mu LT, di mana variabel keadaan ST yaitu jumlah manusia yang rentan TBC pada saat T. Lalu LT yaitu jumlah manusia laten TBC terinfeksi tetapi belum menular atau TBC pasif pada saat T. Untuk IT yaitu jumlah manusia terinfeksi TBC terinfeksi dan menular aktif pada saat T. Untuk parameter, yang pertama ada alfa, yaitu laju kelahiran, beta, laju transmisi infeksi per kontak individu per bulan, D, yaitu laju kematian akibat TBC per bulan, mu, laju kematian secara alami, bukan karena TBC per bulan, proporsi tingkat perkembangan cepat dari rentan menjadi terinfeksi aktif. Dan yang terakhir ada K, yaitu tingkat perkembangan dari laten TBC menjadi aktif TBC. Untuk mencari titik kesetimbangan pertama, perlu diperhatikan persamaan 1, yaitu alfa min beta SI min mu S sama dengan 0, min beta SI sama dengan min alfa min mu S, lalu menjadi beta SI sama dengan alfa min mu S, dan diperoleh I sama dengan alfa min mu S per beta S. Dan disubstitusikan ke persamaan pertama, sehingga S sama dengan alfa plus beta alfa min beta mu S per beta S. Dan diperoleh titik kesetimbangan pertama, S bintang sama dengan alfa min mu S per beta S, dan S bintang sama dengan alfa plus beta alfa min beta mu S per beta S. Untuk mencari titik kesetimbangan kedua, diperhatikan persamaan kedua, 1 min P kali beta SI min KL min mu L sama dengan 0, dan didapatkan I sama dengan 1 min P per beta S. Disubstitusikan ke persamaan kedua, sehingga diperoleh S sama dengan 0, dan diperoleh titik kesetimbangan kedua, I bintang sama dengan 1 min P per beta S, dan S bintang sama dengan 0. Lalu untuk analisa nomornya, di sini diperoleh titik tetap, yakni titik tetap yang pertama menunjukkan bahwa semua manusia sehat, dan titik tetap yang kedua berpotensi terinfeksi TBC. Di sini dapatkan nilai dari Z-nya itu sama dengan 0, Y-nya itu 0, X-nya 1,529. Kemudian yang kedua dapatkan nilai X-nya itu 139,09, Z-nya sama dengan 58,78, Y-nya min 68,40. Dari sistem tersebut diperoleh matriks Jacob.
cakupan seperti berikut. Dari nilai cakupan matriks itu tadi di sekitar titik tetapnya yang pertama dapatkan nilai eigennya yaitu nilai lambda 1 yaitu min 0,85 dulu, lambda kedua min 0,854, lambda yang ketiga min 0,989. Sedangkan matriks Jacobian di sekitar titik tetap yang kedua beserta nilai eigennya didapatkan nilai lambda 1 0,909, lambda kedua min 0,924, dan lambda yang ketiga 0,488. Nah, untuk parameter yang digunakan dalam model ini yaitu ST, di mana jumlah pegawai tambah jumlah pasien rawat inap didapatkan nilai 35109 orang. Kemudian LT, jumlah pasien laten TBC yaitu 330 orang. Kemudian IT, jumlah pasien terinfeksi TBC 275 orang. Dengan melakukan proporsional terhadap parameter tersebut, maka di sini nilai S0 yaitu 0,73, L0 0,094, dan I0 0,078. Kemudian nilai dari beta dari jumlah pasien TBC bagi 12, kemudian bagi NT dapatkan nilai 0,0143 per bulan. Kemudian D, jumlah pasien mati akibat TBC bagi 12 per NT dapatkan nilai 0,006 per bulan. Kemudian MIU, jumlah pasien mati alami bagi 12 bagi NT dapatkan nilai 0,0033 per bulan. Dan nilai P 0,15 dan K 0,0047. Untuk selanjutnya dilakukan simulasi di Octave. Untuk simulasi di Octave ini sebelum kita membuat komputer kita harus membuat klaster fungsi, di mana klaster fungsi S, L, dan I. Sebelum memasukkan rumusnya kita harus menuliskan dari nilai dari parameternya yang kita asumsikan sebelumnya. Kemudian untuk rumusnya ini dari turunan yang pertama. Begitupun juga yang kelas L dan juga I. Nah, lalu untuk di kelas yang rungenya ini kita akan memasukkan rumus dari runge Kute, di mana kita dapatkan nilai awal yang S0-nya ini tadi 0,73. Nah, 0-nya ini diganti 1 sebagai langkah yang pertama. Kemudian R-nya ini 0,094, I-nya 0,078, T-nya sama dengan 0, kemudian H-nya 0,01. Mana H-nya ini nilainya semakin kecil, maka nilai ketelitiannya itu semakin baik. Kemudian C di sini dituliskan dengan 1 bandingkan dengan 1000. Nah, untuk rumus rumputnya di mana di sini K1 di sini digunakan untuk melakukan perhitungan variabel yang S. Kemudian yang L1 ini digunakan untuk melakukan perhitungan K1 di variabel yang L. M1 ini juga dilakukan untuk perhitungan K1 untuk variabel yang I. Begitupun juga untuk yang K2, K3, dan K4. Lalu untuk perhitungan selanjutnya yaitu S, di mana sini dari S nilai variabel SC, kemudian ditambahkan dari K1 tambahkan 2 kali K2 tambah 2 kali K3 dan tambahkan K4, kemudian dibagi dengan 6. Begitupun dengan variabel yang L dan I. Nah, di sini untuk yang sumnya diberikan nilai 1 dan C-nya di sini dengan mulai dari 0. Kemudian untuk menampilkan gambar plotnya langsung dengan menghitung menuliskan plot dari A dan B, di mana A ini tadi yang nilai T, kemudian B ini dari yang variabel S, begitupun juga A dengan C dan A dengan D, itu dari variabel L dan I.
Di sini diberikan keterangan R, G, dan B untuk membedakan warna nanti yang ada di plotnya menjadi merah, hijau, dan biru. Untuk hasil dari plotnya seperti ini. Didapatkan jumlah manusia rentan, yaitu mengalami penurunan pada saat T ke 100, dan jumlah manusia laten mengalami kenaikan sebanyak 1 juta sekian, dan manusia sembuh dengan jumlah 1 juta sekian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.